Suara angin dan deburan ombak menyatu menjadi nuansa khas pantai Kecamatan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara. Pantai yang di sekitarnya memanjang perbukitan. Di satu titik sekitar 20 meter dari bibir pantai, tampak onggokan berbatuan yang baru terlihat di saat air laut surut. Bongkahan batu-batu itu bukan teronggok secara alami, tetapi bekas konstruksi bangunan. Bebatuan itu merupakan jejak fisik dari pelabuhan. Disitulah pernah berdiri Pelabuhan Sukadana yang menjadi sentra pelayaran dan perdagangan di masa lalu. Dari penuturan Raden Jamrudin, sejarawan Kayong Utara, Sukadana pernah memainkan peran strategis, pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Syarat untuk itu memang terpenuhi. Sukadana merupakan daerah pesisir pantai yang paling baik di Kalimantan Barat dengan pasir yang halus dan sekitarnya membentang perbukitan. Sedangkan di sekitar sungai terdapat lapisan tanah yang berawa-rawa. Bahwa memang Sukadana pada waktu itu merupakan sebuah pelabuhan yang sangat diperhitung oleh seluruh kerajaan Nusantara. Karena selain alamnya, juga letaknya yang strategis. Yang sampai hari ini kita bisa saksikan bagaimana kondisi Sukadana itu sendiri yang jadi ibu kota Kabupaten Kayong Utara sekarang. Banyak pedagang-pedagang dari luar yang masuk baik dari Arab, Gujarat, India, dan sebagainya yang berdatangan ke Sukadana. Jamrudin atau yang akrab disapa Pak Jam ini menuturkan abad 15 menjadi awal munculnya Sukadana di panggung sejarah. Kala itu Raja Tanjung Pura, Prabu Jaya, berinisiatif memindahkan pusat pemerintahan dari benua lama ke daerah pantai. Putra mahkota, Bapurung, mendapat tugas membuka hutan untuk membangun pemukiman dan areal perladangan. Setelah Raja Baporong wafat tahun 1431, putra mahkota Panembahan Karang Tunjung mengambil alih pemerintahan. Seiring pemindahan ibu kota kerajaan, maka berubah pula nama kerajaan dari Tanjung Pura menjadi Sukadana. Wilayah Sukadana saat ini persis meliputi seluruh Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, termasuk Kepulauan Karimata di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah dia kawin dengan Putri Nyung Buih ini dibawa pulang ke Jawa. Setelah pulang dari Jawa itu, Prabu Jaya tidak kembali ke Ketapang. Dia kembalilah ke kawasan yang diberi namanya Sukadana. Nah, oleh karena itu, jelas rentetan bahwa kerajaan Tanjung Pura itu ada yang di Ketapang, ada yang di Sukadana. Nah, jadi berdirinya kerajaan di Sukadana ini merupakan pengembangan atau kelanjutan dari Prabu Jaya itu sendiri yang habis beliau kepada putra-putra beliau. Sementara peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BNPB Kalimantan Barat, Yusri Darmadi, menilai letak geografis Sukadana yang strategis dengan daerah pesisir pantai dan teluk yang ideal sampai di sepanjang sungai, menyebabkan Sukadana menjadi kawasan perdagangan, bahkan kawasan pasar terbesar di bagian barat Kalimantan. Pola pemukiman penduduk yang mengarah ke pantai dan sepanjang aliran sungai memudahkan hubungan komunikasi dengan daerah-daerah lainnya.
Di samping hubungan melalui maritim sebagai lalu lintas komunikasi, pola aliran sungai yang tidak teratur dan hutan yang lebat memberikan kecenderungan penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai prasarana lalu lintas utama. Pantai dan sungai merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Kerajaan Sukadana dengan daerah hinterland dan ke arah hilir sungai yang menghubungkan wilayah tersebut dengan daerah-daerah lain di luar Sukadana. Ya, secara geografis memang wilayah Sukadana ini sangat bagus kalau kita melihat langsung ya. Dia agak cekung, ada cekungan gitu ya. Baik di pantai Pulau Datuk maupun di Kecamatan Sukadana sendiri itu istilahnya kayak terkepung, kayak benteng gitu, benteng alam. Jadi di sisi daratannya itu ada 2 pegunungan itu, ada Gunung Palung dan Gunung Peramas. Itu yang menyebabkan posisi pesisirnya itu cukup bagus untuk perlindungan. Pada perkembangannya, Sukadana menjadi pelabuhan yang paling penting di barat Pulau Kalimantan karena pelabuhan ini menguasai jalan masuk ke sistem aliran Sungai Kapuas yang mendominasi bagian barat pulau. Bukan hanya itu, posisi pelabuhan yang menghadap laut lepas memungkinkan kapal dari daerah lain di Nusantara untuk berlabuh. Secara lokasi langsung terbuka ke laut lepas, tapi di satu sisi ada pegunungan di belakangnya dan di daratannya itu cukup landai gitu. Jadi memang posisi kayak gitu tidak semua tempat ada gitu loh. Selain itu juga ada kepulauan-kepulauannya, kayak di Kepulauan Karimata itu juga letaknya sangat strategis di tengah-tengah antara laut besar. Ada Laut Cina Selatan, sekarang diusulkan jadi Laut Natuna itu, dan perlintasan jalur perdagangan dari Selat Malaka untuk menuju ke Jawa atau ke Sulawesi. Ya itulah, itu memang titik persimpangan baik di Kepulauan Karimata sendiri maupun di wilayah Sukadana itu. Lebih lanjut, Yusri mengatakan pembangunan pelabuhan berhasil menarik para pendatang dan pedagang membawa barang dagangan mereka ke daerah itu. Bahkan menarik imigran untuk menetap dan membuat pemukiman baru. Kedatangan para pedagang dari luar memberikan arti penting dalam proses perkembangan Sukadana sebagai daerah transito pelayaran dan perdagangan Nusantara ke Malaka maupun pedagang asing yang masuk ke Nusantara. Ada etnis-etnis lain yang akhirnya akan datang ke wilayah itu, Bali, Bugis, dan saling berinteraksi. Tidak kita lupakan juga etnis Tionghoa di sini, karena ada bukti-bukti di Kepulauan Karimata itu ada batu bertulisan Tionghoa itu, dikatakan itu Laksamana Cheng Ho pernah mampir juga ke situ. Di masa penembahan Giri Kusuma yang naik tahta tahun 1550, Sukadana menjelma sebagai pelabuhan pengumpul atau entry port dalam jalur perdagangan. Bahkan, Sukadana semakin penting dalam alur pelayaran pasca perjanjian Bongaya antara Hindia Belanda dan Kerajaan Goa Talo tahun 1669. Monopoli perdagangan internasional dalam hal rempah-rempah yang selama 3 abad dipegang Makassar berakhir dengan perjanjian tersebut. Para pelaut maupun pedagang asal Makassar kemudian hijrah dan meramaikan bandar-bandar di seluruh pesisir Pulau Kalimantan, termasuk Sukadana. Saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat, karena pada saat awal abad 17 itu hanya ada 4 titik pelabuhan, yaitu di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya, asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin, nah di sisi barat Sukadana. Alhasil, Sukadana menjadi kota pelabuhan yang terbentuk dan berkembang di kawasan pantai Asia Tenggara akibat jaringan perdagangan internasional dan persimpangan antara Cina, India, Persia, Arab maupun Eropa. Nyaris
semua komoditas perdagangan di Nusantara adalah barang dagangan yang transit di Sukadana. Malahan kala itu, VOC membeli berbagai peralatan pertanian dan perkebunan untuk koloni mereka di Nusantara dari pelabuhan Sukadana. Beberapa komoditas pada saat itu seperti besi diimpor dari Karimata, kemudian alat-alat yang terbuat dari besi, parang, kampak, keris, termasuk keris, itu juga berasal dari Sukadana gitu. Perkembangan daerah Sukadana dalam jalur pelayaran dan perdagangan semakin menarik para pedagang dengan banyaknya kedatangan kapal-kapal Nusantara dan kapal-kapal asing ke Sukadana dengan membawa barang-barang dagangan untuk dipasarkan di daerah tersebut. Kembalinya kapal-kapal tersebut mengangkut barang-barang komoditas berupa beras, tepung sagu, lada, dan hasil perikanan. Perdagangan di Sukadana semakin ramai dan diminati seiring ditemukannya intan dari kerajaan Landak yang kala itu sangat digandrungi sebagian bangsawan Eropa. Di dokumen VOC yang namanya Da Register, itu buku harian VOC, itu memang banyak dijelaskan kalau memang komoditas intan, terutama intan kobi, disebut intan kobi ini sangat mendunia, sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu, kerajaan itu menggunakan intan, dan intan di Landak itu sampai dilelang di Eropa. Menurut Yusri yang secara khusus melakukan penelitian tentang kerajaan Sukadana, awal abad ke-17, Sukadana sebagai negara bercorak maritim di Nusantara memasuki babak baru, menyusul kedatangan dua negara kolonial dari Eropa dengan membuka kantor dagang masing-masing VOC dan EIC. Bahkan VOC terbilang singkat. Berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604, meskipun di awalnya tidak berpengaruh terhadap Sukadana, namun kehadiran VOC di kemudian hari menjadi pintu masuk bagi kolonialisme Hindia Belanda di Sukadana. Jadi mendengar kabar-kabar seperti itu, akhirnya VOC berminat untuk berdagang intan itu. Bukan hanya VOC, perusahaan dagang Inggris EIC, East Indies Company juga menyusul. Tidak mau kalah, akhirnya terjadilah perebutan perdagangan antara VOC dan EIC itu tadi. Di antara mereka pun sudah punya backingnya masing-masing. Jadi VOC dia awal mendirikan kantor dagang di Sukadana. Melihat itu Inggris tidak mau kalah kan. Kedatangan VOC ternyata mengusik kerajaan Mataram. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana, menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara kerajaan Mataram dengan Surabaya, sehingga Sultan Agung berusaha menaklukkan semua kekuasaan Surabaya. Di samping itu, adanya keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Dan yang utama adalah Mataram, sekaligus memperluas daerah kekuasaannya. Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan, saat itu sudah ada perdagangan antara Sukadana dan Surabaya, diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Temenggung Bahurekso dari Kendal. Akhirnya Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali, itu di tahun 1622. Dominasi Sukadana sebagai pusat pelayaran dan perdagangan mulai mendapat saingan. Menyusul
berdirinya Kesultanan Pontianak tahun 1771. Produk pertanian dan perkebunan dari pedalaman Sungai Kapuas yang sebelumnya dibawa ke Sukadana, sebagian mulai pindah haluan ke Pontianak. Jadi memang jalur perdagangan dari Ulu, baik itu dari Sintang, Kapuas Hulu, Skadaulanda, itu memang sebelum Pontianak berdiri, itu hanya satu jalur menuju Sukadana. Tapi setelah Pontianak berdiri, jalur itu beralih ke Pontianak, tepatnya di daerah Sukalanting. Di daerah Sukalanting itu ada pertigaan sungai yang kalau dia belok ke kiri mengarah ke Sukadana, kalau ke kanan ke Pontianak. Jalur disitulah yang menjadi perubahan jalur yang sebelumnya ke arah Sukadana menjadi ke Pontianak. Persaingan dagang antara Sukadana dengan Pontianak akhirnya menjadi konflik peperangan antara kedua kerajaan. Mengalirnya hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana, lalu pemasukan cukai semakin berkurang bagi kerajaan, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Pontianak. Keadaan ini semakin mendorong Pontianak untuk menyerang Sukadana dan meminta bantuan VOC. Bagi VOC, alasan kuat membantu Sultan Pontianak Sarip Abdurrahman menyerang lantaran kerajaan Sukadana tidak mengakui supremasinya. Tahun 1786, VOC mengirim angkatan laut untuk menyerang Sukadana bersama dengan Sarip Kasim, yaitu putra sulung Sarip Pontianak dan pengikutnya. Akibat serangan itu, Sultan Sukadana Ahmad Kamaluddin terpaksa menyingkir ke wilayah pedalaman. Sultan Ahmad Kamaluddin bersama dengan pengikutnya menyelamatkan diri sebelum Sukadana jatuh ke tangan Pontianak. Sukadana berhasil dikuasai oleh Pontianak. Dalam pelariannya, Sultan Ahmad Kamaluddin memilih daerah Kayung sebagai pusat kerajaannya yang baru, dan saudaranya Pangeran Kusumaningrat yang menjabat sebagai patih membuka pemukiman baru di Simpang yang kemudian berkembang menjadi kerajaan baru yang praktis berkuasa penuh dan berdaulat sendiri. Dengan jatuhnya kekuasaan Sukadana, maka perdagangan dilumpuhkan dan ditutupnya pelabuhan dagang Sukadana. Peristiwa penyerangan kerajaan Pontianak dengan Belanda menyebabkan bergesernya pusat kekuasaan dari Sukadana ke Matan dan menjadi sebab keruntuhan Sukadana. Pasca penyerangan dan pemindahan pusat pemerintahan ke Matan, lokasi yang ditinggalkan justru menjadi sarang Lanun. Bukan secara kebetulan, tapi karena kawasan tersebut memang ideal menjadi tempat persembunyian. Bahkan sebagian penduduk justru bekerja sama dengan perampok dari luar yang mencari tempat perlindungan. Jadi wilayah Sukadana memang menjadi salah satu tempat persembunyian ya, yang pusatnya ada di Laut Sulu dan di Malakat. Wilayah-wilayah di Kalimantan saat itu menjadi lokasi-lokasi persembunyian para Lanun. Dan satu sisi memang penduduk juga mengikuti rajanya yang pindah ke Simpang, dan setelah itu berlanjut ke wilayah Indralaya. Hampir 1 abad wilayah yang sebelumnya menjadi pusat kerajaan Sukadana itu jadi kosong gitu. Yusri Darmadi menyebutkan tahun 1827 Hindia Belanda kembali datang ke Sukadana pasca Traktat London. Kali ini bukan untuk berdagang, tapi untuk menjadikan kerajaan Matan sebagai daerah koloni mereka. Ekspedisi dikirim, terdiri dari sebuah fregat atau kapal perang dan 3 kapal meriam di bawah Kapten Laut Dibech. Dalam ekspedisi ini juga turut serta Tengku Akil dari Kesultanan Siak yang membantu dengan 9 perahu. Kondisi Matan yang belum pulih akibat serangan armada laut Pontianak dan VOC beberapa tahun sebelumnya menyebabkan Matan kembali mendera kekalahan dan akhirnya menjadi koloni Hindia Belanda. Di awal-awal abad ke-19 itu ada yang namanya Traktat London.
tepatnya tahun 1824. Jadi salah satu isinya tuh mengembalikan bekas kekuasaan VOC dan EIC. VOC dalam hal ini Belanda, EIC Inggris. Jadi istilahnya pembagian wilayah, dikembalikan wilayah yang pernah mereka duduki. Saat Traktat London diberlakukan, itu diutuslah Tobias, kemudian dilanjutkan oleh Muller agar dikuasai wilayah bagian selatan Borneo. Mereka menyebutnya seperti itu. Karena pada saat itu wilayah itu belum dikuasai. Akhirnya memang mereka berhasil menguasai wilayah selatan Borneo. Saat itu memang ada istilahnya perjanjian antara pihak Hindia Belanda dengan pihak kerajaan, namanya hak tawan karang. Dalam arti kalau ada kapal terdampar, itu hasil dari barang-barang yang terdampar itu, rampasan kapal itu dibagi dua antara pihak kerajaan dan pihak Hindia Belanda. Nah, ada terjadi kapal terdampar di Kepulauan Karimata. Saat itu Matan diperintah oleh Sultan Jamaluddin. Dia menolak perjanjian itu. Akhirnya membuat pihak Belanda marah karena perjanjian kesepakatan yang telah dibuat itu dilanggar. Nah, atas kejadian itu dikirimlah ekspedisi yang dipimpin oleh Dubus dan Kapten Dibets untuk menyerang Sultan Jamaluddin itu. Hindia Belanda melalui Komisaris Jenderal Dubus bukan hanya menghukum Sultan Matan, tetapi juga memakzulkannya. Lalu, sebagai penghargaan atas jasa yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda, Tengku Akil diangkat menjadi penguasa baru Sukadana. Jadi Mayor Akil ini dia merupakan generasi keempat dari Kerajaan Siak. Generasi pertama itu yang baru-baru ini diangkat menjadi pahlawan nasional, Raja Siak itu Abdul Jalil Riayat Shah, itu sekitar tahun 1746. Kemudian ada generasi kedua Sultan Mahmud, kemudian generasi ketiga itu di bawah Mahmud ada Musa. Akil ini ada di bawah Musa. Bukan hanya mengangkat penguasa baru, Company juga memberi nama baru bagi Sukadana, nama yang terdengar begitu asing bagi penduduk setempat, New Brussels. Nah, ini yang menarik. Kenapa New Brussels? Barangkali itu wilayah di Sukadana mirip seperti apa yang dia lihat di Belgia. Dubus itu berasal dari sana. Saat itu Belgia memang masih wilayahnya Belanda. Jadi apa yang dia lihat di Sukadana itu mirip seperti yang dia lihat di Belgia. Makanya dia memberikan nama New Brussels. Kalau secara harfiah kita katakan itu Belgia baru. Penguasa baru dan nama baru tak mampu mengembalikan kejayaan Sukadana sebagai sentra perdagangan dan pelayaran. Di bawah Hindia Belanda, kondisi Sukadana terus memburuk, bahkan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberatkan masyarakat. Pelabuhan tak lagi berfungsi setelah pindah ke Pontianak. Lalu masyarakat juga terbebani dengan berbagai pungutan dan pajak. Bermacam-macam blasting ya, pajak. Ada di antara dinamakan kabaharuan. Kabaharuan itu pajak sebelum memanen. Ada pamalaman, ada pajak lapak ya, pajak handle. Jadi beberapa pajak dikenakan ke masyarakat, tapi istilahnya dari Mayor Akil pun meminta bantuan-bantuan persekot, istilahnya ada perjanjian-perjanjiannya bahwa dia dibantu secara keuangan. Jadi Akil ini memang fenomenal saat dia memimpin New Brussels. Karena dia tidak disukai oleh masyarakat akhirnya, karena itu istilahnya dianggap boneka Belanda. Jadi selama pemerintahan beliau ini memang masyarakat mereka masih menganggap raja mereka tuh Sultan Jamaluddin tadi, yang walaupun ada di pedalaman tapi tetap terus berjuang.
Sejarawan Kayong Utara Raden Jamrudin mengatakan nama New Brussels yang melekat selama 17 tahun tak begitu familiar di sebagian besar masyarakat Sukadana. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil warga yang menggunakan nama tersebut dalam percakapan sehari-hari. Nah, tapi sekarang sampai detik ini etnis Tionghoa yang ada di Kayong Utara ini kalau dia berbahasa Tionghoa tidak pernah dia ditanya kau kemana. Dia pakai bahasa Cina itu dia bilang oi blusut mau ke Brussels. Nah orang Cina boleh tanya kan, mereka lebih banyak menyebut itu Brussels. Cuma bukan Brussels sesuai dengan lidah mereka, blusut. Boleh tanya orang-orang Cina tuh. Nah ini artinya walaupun dari pihak kerajaan tidak mengakui secara resmi nama tersebut, nampaknya sudah membudaya juga nama itu sebutan dari Belanda itu. Peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BNPB Kalimantan Barat, Yusri Darmadi, mengatakan company memang mengembalikan nama New Brussels menjadi Sukadana. Namun kejayaan yang pernah disandang di masa lalu tak pernah kembali. Sukadana semakin meredup dan kemudian hilang dan tinggal sejarah. Persaingan dagang dengan Kesultanan Pontianak dan campur tangan Hindia Belanda mengakhiri kerajaan Sukadana, negeri bercorak maritim di bagian barat Kalimantan yang pernah memainkan peran strategis dalam panggung